Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nadia Madani, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Di sini saya akan membahas Kitab Ta'lim Muta'alim bab 11 atau pasal 11 halaman 44 sampai 46. Pasal 11 ini membahas mengenai faslun fil wara'i fi halatit ta'allum, tentang bersikap wara ketika menuntut ilmu. Selanjutnya, rawa ba'duhum hadisan fi hadzal bab an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya'a imma ayyumitahu fi syababi aw yuqi'ahu fi rasatiq aw yabtaliyatu bi hizmati sultan wa mahma kana talibul ilmi aw ra'u kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aisara wa fawaiduhu aksara. Arti perkatanya, Rawa telah meriwayatkan ba'duhu sebagian ulama hadisan sebuah hadis fi hadzal bab dalam bab ini, hadzal babi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yatawarra, barang siapa tidak berlaku bersikap wara fi ta'allumihi dalam belajarnya, ibtalahu Allahu ta'ala, maka Allah akan memberinya ujian bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu dari 3 perkara, imma yaitu ayyumitahu, dimatikan, fi syababihi, dalam masa mudanya, au yuqi'ahu, atau ditempatkan, fi rasatiq, bersama orang-orang bodoh, au yabtaliyatu, atau diuji, bihismatis sultan, dengan menjadi pelayan pemerintah. Famah makana, telah terbukti, talibul ilmi, seorang mencari ilmu, aura'u, lebih berhati-hati, kana ilmuhu, terbukti ilmunya, anfa'a, lebih bermanfaat, wa ta'allumu lahu, dan belajarnya pun aisara, lebih mudah, wa fawaiduhu aksar, dan banyak faedah-faedah yang didapat. Terjemahannya, dalam masalah wara, sebagian ulama meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa tidak berbuat wara pada waktu belajarnya, maka Allah akan memberinya ujian dengan salah satu dari 3 perkara: dimatikan masih berusia muda, ditempatkan pada perkampungan orang-orang bodoh, atau dijadikan pengabdi sang pejabat. Jikalau mau berbuat wara, maka ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya pun mudah dengan banyak-banyak berfaedah. Jadi maksud dari hadis tadi menekankan pentingnya kesederhanaan, kehati-hatian, dan kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Wara ini merupakan sikap berhati-hati dalam menggunakan pengetahuan yang dimiliki agar tidak disalahgunakan atau digunakan dengan tidak bijaksana. Hadis ini mengingatkan bahwa jika seseorang tidak berhati-hati dalam menggunakan ilmunya, bisa mendapatkan ujian dari Allah dalam 3 bentuk tadi. Yang pertama, meninggal dalam usia muda. Yang kedua, ditempatkan di lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan intelektualnya, atau hidup sebagai pengabdi tanpa kebebasan. Nah, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ilmu ini harus digunakan dengan bijak, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Lanjut, wa minal wara'i ayyataharraza anisyibai wa kasratin naum wa kasratil kalam
fima la yanfa'u. Artinya, termasuk berbuat waro adalah memelihara dirinya. Jangan sampai perutnya kenyang amat, terlalu banyak tidur, dan banyak membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Maksud dari terjemahan tadi bahwa sikap waro ini mencakup menjaga diri dari kelebihan yang bisa menghalangi atau merugikan diri sendiri. Ini termasuk menjaga agar tidak terlalu kenyang dalam makan, tidak juga tidur berlebihan, dan menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Artinya, bagian dari sikap hati-hati dan bijaksana dalam memanfaatkan ilmu ini adalah menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi fisik maupun mental. Menghindari kelebihan ini membantu seseorang tetap fokus pada pembelajaran dan penggunaan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Terjemahannya, wa minal wara'i, dan dari kehati-hatian itu adalah ayyataharroza, memelihara dirinya, anishiba'i, dari rasa kenyang, wa kasratin naum, dan banyak tidur, wa kasratil kalam, dan banyak bicara, fima, di dalamnya, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, wa ayyataharroza an akli ta'amis suq in amkana li'anna ta'amas suqi aqrabu ilan najasati wal khobasati wa ba'du an zikrillahi wa aqrabu ilal ghuflati li'anna absarul fuqara'i taqa'u alaihi wa la yaqdiruna ala syira'i minhu fayata'azzawna bizalika watashabu barakatuhu. Lanjut arti perkatanya, wa ayyataharroza, dan menghindari dirinya, an akli ta'amis suq, dari makan makanan pasar, in amkana, jika mungkin, li'anna ta'amas suq, karena sesungguhnya makanan pasar itu aqrabu, lebih dekat, ilan najasati, kepada najis, wal khobasati, dan kotor, wa ba'du, dan membuatnya lebih jauh, an zikrillahi, dari zikir kepada Allah, wa aqrabu, dan lebih dekat, ilal ghaflati, kepada kelalaian, li'anna, karena sesungguhnya absarul fuqara'i, orang-orang fakir itu memperlihatkan, taqa'u alaihi, terjadi terhadapnya, wala yaqdiruna, dan mereka tidak mampu, ala syira'i, untuk membeli, minhu, dari itu, fayata'azzawna, maka mereka terluka, lizalika, dengan itu, fatazhabu barakatuhu, maka hilanglah berkah tersebut. Terjemahannya, dan menyingkiri makanan masak di pasar jika mungkin, karena makanan ini lebih mudah terkena najis dan kotor, jauh dari zikrillah, bahkan membuat lengah dari Allah. Juga orang-orang fakir mengetahui sedang tidak mampu membelinya, yang akhirnya berduka lara, sehingga berkahnya pun menjadi hilang karena hal-hal tersebut. Maksud dari terjemahan tersebut yaitu tentang pentingnya mempertimbangkan hal-hal tertentu terkait makanan yang sudah dimasak di pasar. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita bisa memilih untuk tidak membeli makanan yang sudah dimasak di pasar. Pertama, makanan yang sudah dimasak di pasar mungkin lebih rentan terkena kotoran atau hal-hal yang tidak bersih. Kedua, makanan tersebut mungkin dijual di tempat yang jauh dari lingkungan yang mengingatkan kita pada Allah, atau tempat-tempat untuk beribadah yang bisa membuat kita lupa akan pentingnya bersyukur kepadanya. Selain itu, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa membeli makanan yang sebenarnya terlalu mahal bagi orang-orang fakir bisa membuat mereka sedih, karena mereka ini tidak bisa membelinya, yang dapat menyebabkan kehilangan berkah dari rezeki yang seharusnya kita syukuri. Jadi, tindakan hati-hati dalam memilih makanan juga melibatkan pertimbangan atau kebersihan,
spiritualitas, dan juga kepekaan terhadap kondisi orang lain yang mungkin kurang mampu. Selanjutnya, wa hukiya annal imam Syekh al-Jalil Muhammad ibnu Fadli kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'ami suq wa kana abuhu yaskunu firras taqi wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumul jumu'ah fara'a fil baiti ibnihi khubzas suq yauman falam yukallimhu sakhitan alaihi fa tazara benuhu wa qala mashtaraituhu ana walam arado bihi walakin ahdarahu syariki faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawarrahu lam yajtari syarikuka bizalika wa hakaza kanu yatawarrauna walizalika wufiku lil ilmi wan nashri hatta bakiya ismuhum ila yaumil qiyamati. Terjemahan berkatanya, wa hukiya, dan telah diceritakan, annal imam Syekh al-Jalil Muhammad ibnu Fadli, bahwasanya Syekh Jalil Muhammad ibnu Fadil kana fi halit ta'allumihi, di waktu masa belajarnya, la yaqulu, tidak pernah makan, min ta'amisuk, dari makanan pasar, wa kana abuhu, dan ayahnya, yaskunu firros taqi, yang tinggal di desa, wa yuhayyi'u ta'amahu, dan beliau menyiapkan makanan baginya, wa yadkhulu ilaih, dan ketika masuk ke dalamnya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fara'ah fi baiti ibnihi, dia melihat di rumah anaknya, khubzas suki yauman, ada sepotong roti di pasar, falam yukallimuhu, dan ayahnya tidak mau berbicara dengannya, sakhiton alaihi, karena murka kepadanya, fa'tazara banuhu faqala, maka ia meminta maaf kepada ayahnya dan berkata, mashtaroituhu ana, saya tidak membeli roti itu, walam arado bihi, dan saya tidak menyukainya, walakin, akan tetapi, dorohu syariki, roti itu pemberian temanku, faqala abuhu, dan ayahnya berkata, law kunta tahtatu, jika kamu berhati-hati, watatawarra'u, dalam hidup waro', lam yajtari syarikuka, temanmu tidak akan membawa, bizalika, roti itu, wahakaza, dan begitulah, kanu yatawarra'una, mereka bersifat waro', walizalika wukifu, maka dari itu mereka diberi keluasan, lil ilmi wan nashri, untuk ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, hatta bakia ismuhum, sehingga dikenang nama mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terjemahannya, suatu hikayat Syekh Jalil Muhammad ibnu Fadil di waktu masa belajarnya adalah tidak pernah makan makanan pasar. Ayahnya sendiri seorang dusun yang selalu mengiriminya makanan setiap hari Jumat. Nah, pada suatu hari sang ayah mengetahui ada roti pasar di kamar Muhammad. Ia pun marah dan tidak mau berbicara dengan sang putra. Muhammad menjelaskan kepada ayahnya, saya tidak membeli roti itu dan memang tidak mau memakannya, tetapi itu pemberian temanku, ayah. Lalu ayahnya menjawab, jika kau berhati-hati dan waro, niscaya temanmu takkan sembarangan memberikan roti seperti itu. Demikianlah pelajar-pelajar zaman dulu berbuat waro, dan ternyata banyak-banyak bisa memperoleh ilmu dan mengajarkannya, hingga keharuman nama mereka tetap abadi sampai kiamat. Jadi inti dari kisah tadi adalah pentingnya bersikap hati-hati atau waro dalam memilih makanan dan cara menerima hadiah atau pemberian dari orang lain. Nah, Syekh Jalil Muhammad ibnu Fadil ini memutuskan untuk tidak makan makanan pasar karena dia ingin memastikan kebersihan dan kualitas makanannya. Namun, ketika sang ayah melihat roti pasar di kamarnya, dia marah karena berpikir bahwa Muhammad
yang membelinya, padahal sebenarnya itu adalah hadiah dari temannya. Pesan yang ingin disampaikan adalah dengan memiliki sikap hati-hati dan waspada, seseorang bisa memastikan keaslian dan kebersihan barang yang diterima, serta mencegah kesalahpahaman dengan orang lain. Kunci utamanya adalah kehati-hatian dalam menerima serta memilih barang atau makanan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, wawassa faqihu min zuhadil fuqaha'i talibal ilmi alaika an tataharrazu anil ghibah an jalasatil miksar wa qala inna ma yuksirul kalami yasriku umaruka wa yudayyiku awqataka. Artinya, ada seorang zuhud ahli fikih berwasiat kepada seorang murid, jagalah dirimu dari gibah dan bergaul dengan orang yang banyak bicaranya. Lalu katanya lagi, orang yang banyak bicaranya itu mencuri umurmu dan membuang sia-sia waktumu. Jadi kalimat tersebut menyarankan dua hal penting. Yang pertama tadi, untuk menjauhi gibah atau menggosip tentang orang lain yang dapat merusak hubungan sosial dan moralitas kita. Kedua adalah untuk memilih teman atau bergaul dengan orang yang bijaksana dalam berbicara, bukan yang terlalu banyak bicara. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang yang selalu banyak bicara dapat menghabiskan waktu dan energi kita secara sia-sia, yang pada akhirnya dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hidup kita. Jadi intinya adalah menjauh gibah dan memilih lingkungan sosial yang lebih positif dan produktif. Terjemahan perkatanya, wawassa faqih dan telah berwasiat min zuhadil fuqaha'i dari seorang zuhud ahli fikih thalibul ilmi kepada seorang pelajar, alaika an tataharrazu, jauhkan diri kamu, anil ghibah, dari ghibah, wa'an, dan dari jalasatil miksar, kumpulan orang yang banyak bicara. Waqala, beliau berkata pula, inna, sesungguhnya, mayyuksirul kalam, orang yang banyak bicara itu, yasriku umruka, mencuri umurmu, wa yudayyiku awqataka, dan membuang-buang waktumu. Selanjutnya, wa minal wara'i ayyatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'til fa innal mujawarata mu'assirah wa ayyajlisa mustaqbilal kiblati wa yakuna mastannan bisanatin nabi alaihi salatu wassalamu wa yagtanima da'wata ahlil khair wa yatajarroza an da'watil mazlumin. Arti perkatanya, wa minal wara'i, dan dari waro itu, ayyatajannaba, menghindari, min ahlil fasad, dari orang yang berbuat kerusakan, wal ma'asi, dan maksiat, wat ta'tili, dan penganggur, fa inna, karena sesungguhnya al mujawarah, perkumpulan itu, mu'assirah, membawa pengaruh, wa ayyajlisah, dan duduk, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, wa yakuna mastanan, dan mengikuti, bisunnatin nabi alaihi salatu wassalamu, dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yagtanima dakwah, dan mengambil manfaat dari doa ahlil khair, orang yang ahli berbuat baik, wa yatajarroza, dan menghindari an, dari dakwatil mazlumin, doa orang yang teraniaya. Terjemahannya, ada lagi yang termasuk dengan sifat waro, yaitu menghindari perusak, maksiat, dan penganggur, sebab pergaulan itu dapat membawa pengaruh. Kemudian seorang pelajar hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dan hendaknya seorang pelajar itu mengambil manfaat dari doa orang yang berbuat kebaikan, dan hendaknya ia menghindari dari doa orang yang teraniaya. Nah, kalimat tersebut menyampaikan beberapa hal penting dalam sikap waro atau kehati-hatian. Pertama,
adalah menjauhi perusak, keburukan, dan pengangguran, karena lingkungan atau pergaulan dapat berpengaruh besar terhadap diri kita. Makanya kita ini harus berhati-hati dalam memilih lingkungan sosial yang positif. Kedua, adalah cara belajar. Disarankan untuk menghadap kiblat saat belajar, karena untuk mengikuti tindakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan pentingnya mengikuti sunnah dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pentingnya memperhatikan doa dari orang-orang di sekitar kita. Lebih baik mengambil manfaat dari doa orang yang berbuat kebaikan, karena doa mereka ini bisa membawa keberkahan bagi kita. Sementara kita juga harus berhati-hati agar tidak menjadi objek doa orang yang dirugikan, karena doa semacam itu dapat memiliki pengaruh negatif pada hidup kita. Jadi intinya adalah memilih lingkungan yang baik, mengikuti sunnah dalam kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan doa dari orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pasal bab waro ketika menuntut ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.